Hello, everybody, the members of the ECEC MES. Welcome back. Welcome to the ECEC MES, the extracurricular English course of Marsudirini Elementary School of Surakarta. How are you doing? I hope everybody is just great, safe, and sound, and I hope everything goes well. Ya, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sekiranya juga baik keadaannya, segala usaha dan pekerjaannya juga sukses, lancar, diberkati Tuhan. Ya, anak-anakku sekalian, anggota ekstrakurikuler bahasa Inggris di SD Marsudirini, apa kabar? Sekiranya semuanya baik keadaannya ya, diberkati Tuhan juga ya. Selamat datang kembali. Ini adalah pertemuan meeting 3, edisi September 2021. Welcome to extracurricular English course of Marsudirini Elementary School of Surakarta, meeting 3, September 2021 edition. Ya, sebentar, ini saya besarkan dulu Windows-nya, ya, jendelanya. Oke. Sebelum kita mulai, kita lihat apa yang sudah saya silakan. Kita bernyanyi dulu ya, lagu tema ECEC MES ya, the theme song of ECEC MES ya. Sudah mulai hafal mudah-mudahan ya. 3, mulai. I listen carefully before I start to speak. Coloring books will never ever make me speak. Life of a sentence lies on its verb. Now I know, now you know how to start and where to go. Ya, itu dia. Oke, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Aku mendengarkan dengan seksama sebelum aku mulai berbicara. Mewarnai buku tidak akan pernah membuatku berbicara. Nyawa dari sebuah kalimat terletak pada kata kerjanya. Sekarang aku tahu, sekarang kamu tahu bagaimana untuk memulai, maksudnya mulai berlatih bahasa Inggris ya, dan kemana kita akan pergi, kemana kita akan menuju, yaitu membuat kalimat. Ya. Bagaimana cara mengawalinya? Ya, mengawali belajar bahasa Inggris dengan listen carefully. Dan akhirnya kita tahu tujuan kita belajar bahasa Inggris adalah membuat kalimat, entah tertulis, entah berbicara dalam bentuk kalimat. Ya, apalagi kalau anak-anak kelak masuk dalam suasana yang resmi, yang formal, pasti akan selalu disuruh atau diarahkan untuk berkata-kata atau menulis dalam bentuk kalimat. Ya, sekali lagi ya, yang merah. Ya. 3, mulai. I listen carefully before I start to speak. Coloring books will never ever make me speak. Life of a sentence lies on its verb. Now I know, now you know how to start and where to go. Ya, sekiranya itu bisa jadi pedoman belajar bahasa Inggris selama anak-anak belajar bahasa Inggris dengan Sir ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini di pertemuan ketiga, kita akan membuat project seputar my habits, kebiasaanku, my habits. Ya. Nah, Sir Eric berpikir bahwasanya itu cukup penting, ya, belajar mengekspresikan atau mengungkapkan habits. Ya. Itu suatu hal yang cukup penting untuk dilatih ya. Karena beberapa kali Sir Eric terlibat dalam sebuah wawancara atau interview, Sir Eric diminta untuk menceritakan habit dalam bahasa Inggris. Ya, kalau sudah terbiasa mudah, ya. Tetapi kalau yang belum terbiasa tentunya akan bingung bagaimana cara memulainya. Dan seperti yang sudah Sir Eric tanamkan kepada anak-anak sejak awal, ya, selalu dalam kalimat, itu dia. Oke, menulis atau berbicara selalu dalam bentuk kalimat, ya. Nah,
Kita akan tidak terlalu banyak ya penggunaan subjeknya. Kita nanti subjek itu pelaku ya. Dalam kalimat nanti ada si pelaku yang melakukan kegiatan itu, yang melakukan kebiasaan itu ya. Nah, itu subjeknya ya, atau pelakunya. Nah, pelakunya kita batasi pada I ya, aku, karena judulnya saja my habit ya. Tentunya subjeknya adalah I, aku. Bisa juga dengan we, kami ya, kami. Berarti aku dan seseorang yang lain ya. Nah, ini saya jabarkan ini. Bisa dengan I dan bisa I and my friend, I and my family, I and my mom, I and my dad, atau tadi friend-nya dibuat banyak juga nggak apa-apa, I and my friends, ini kan, atau I and my teacher, boleh ya. Nanti subjeknya bisa diperluas seperti itu, I atau we atau I and, seperti yang saya contohkan di warna biru itu ya. Oke, langsung saja. Oh, tunggu. Ini Sir Eric jelaskan lagi ya. Verb is the life of a sentence. Verb is the life of a sentence. Kata kerja adalah nyawa, atau kata kerja adalah hidup dari sebuah kalimat. Seperti yang ini Sir Eric sebutkan pakai bahasa Inggris ya, menggunakan bahasa Inggris. You will never be able to make a sentence without verb. Dengan kata lain, Anda atau kamu tidak akan pernah bisa membuat kalimat tanpa kata kerja. Never, tidak pernah bisa. Yeah. So, yang kedua, you will always need a verb to create a sentence. Dengan kata lain, kamu akan selalu membutuhkan kata kerja untuk menciptakan atau untuk membuat kalimat. Ya. Nah, yang ketiga ini, saya pakai bahasa Indonesia ya. Anak-anak menggunakan verb untuk menjelaskan kegiatan yang anak-anak kerjakan. Ya. Anak-anak menggunakan verb, anak-anak menggunakan kata kerja untuk menjelaskan kegiatan yang anak-anak kerjakan. Ya, jadi itu pentingnya verb. Makanya Sir Eric sekarang selalu melatihkan verb kepada anak-anak yang lebih yang masih muda ya. Sejak dari kelas 1 Sir Eric sudah tanamkan prinsip ini. Ya, Sir Eric tanamkan pemahaman ini. Tanpa verb nggak mungkin bisa kalimat. Nggak mungkin bisa membuat kalimat. Ya, tanpa verb tidak mungkin bisa membuat kalimat. Ya. Nah, Sir Eric akan berikan contoh tentang habits tadi ya, tentang expressing habits atau telling habits, menceritakan kebiasaan. Telling my habits, menceritakan kebiasaanku. Ya, habit itu sesuatu yang biasa dilakukan, ya, yang sering dilakukan, yang teratur dilakukan, kira-kira seperti itu ya. Habit atau kebiasaan adalah sesuatu yang sering dilakukan atau selalu dilakukan atau teratur dilakukan, ya, teratur dilakukan, ya. Nah, ini saya dikasih contoh yang level easy dulu. Yang level mudah ya, level mudah, Sir Eric berikan hiasan ya, always, usually, atau often. Anak-anak bisa gunakan itu. Yang level easy ya, yang level easy, yang level mudah bisa menggunakan adverb of frequency namanya. Ya, always, usually, often, frequently, ya, rarely, never. Ya. Itu adalah adverb of frequency. Sir Eric sering menjelaskannya dalam bahasa Indonesia, yaitu kata keterangan keseringan. Ya. Seberapa sering sebuah kata kerja, sebuah kegiatan itu dilakukan. Ya. Seberapa sering sebuah kegiatan itu dilakukan. Ya.
Tetapi itu Sir Erik pilihkan 3 saja. Always, selalu, usually, biasanya, often, sering. Ya, anak-anak nanti bisa memilih, bukan memilih ya, bisa menggunakan semuanya bahkan ya, menggunakan ketiga-tiganya boleh. Ya, nah ini pendahuluannya dulu. Hello, my name is. I want to tell you my habits, atau I want to tell you about my habits. Ya, ini perkenalannya dulu. Hello, my name is Eri. I want to tell you about my habits. Atau hello, my name is Eri. I want to tell you my habits. Boleh, dua-duanya benar. Ya, dua-duanya betul. Menggunakan about boleh, tidak menggunakan about juga tidak apa-apa. Ya. Nah, ini contoh penggunaannya sederhana sekali, namanya saja juga easy, ya, gampang, level mudah. Ya. Ini, I always eat fruits. I and my mom often buy fruits from the market. We always love fruits, and I usually pick banana. Thank you for your attention. Sederhana bukan? Ya, oke. Itu sudah menggambarkan sebuah habits. Ya, habit sudah menggambarkan sebuah kebiasaan. Aku selalu makan buah-buahan. Aku dan ibuku sering membeli buah-buahan dari pasar. Kami selalu suka buah-buahan dan aku biasanya memilih pisang. Ya. Lalu tutupnya, thank you for your attention. Oke. Jadi kalau satu paket ya, ulang ya. Hello, my name is Eri. I want to tell you about my habits. I always eat fruits. I and my mom often buy fruits from the market. We always love fruits, and I usually pick banana. Thank you for your attention. See, simple ya. Nah, ini Sir Erik berpesan, ya, ada pesannya. Anak-anak boleh menggunakan verbs yang lain, ya, yang lain banyak sekali. Ya. Selain yang digunakan pada contoh berikut ini tadi, ya, yang Sir Erik gunakan pada contoh tadi, ya. Tentunya kata benda yang mengikutinya, kata bendanya yang merah ya, Mbak ya. Oke. Kata benda yang mengikutinya akan menyesuaikan, ya, sesuai apa yang anak-anak ingin sampaikan, ya, menyesuaikan tergantung kata kerjanya apa, ya. Kata kerjanya yang hijau ini, nah, ya, yang merah itu adalah kata benda yang mengikutinya, ya. Terserah anak-anak boleh menggunakan verbs yang lain selain yang Sir Erik gunakan untuk contoh ini, ya. Satu hal yang ingin Sir Erik sampaikan kepada anak-anak. Nah, hati-hati atau anak-anak tidak perlu tergesa-gesa dalam menyampaikan kata-kata dalam bahasa Inggris. Take your time, sama seperti Sir Erik tadi loh, nah. Tidak tergesa-gesa, santai saja. Hello, my name is Eri. I want to tell you about my habits. I always eat fruits. Bisa merasakan kecepatannya ya, nggak usah cepat-cepat, ya, tidak usah terlalu cepat. Oke, yuk sekarang kita masuk ke berikutnya, level medium, ya, level sedang, ya. Nah, level sedang ini Sir Erik menggunakan always atau usually atau often atau tiga-tiganya juga boleh. Lalu ditambah keterangan waktu, ya, adverb of time. Dalam hal ini jam, ya. Dalam hal ini menambahkan jam, ya. Cara memperkenalkannya sama, ya, seperti tadi. Lalu ini contohnya, I always have breakfast at 7. Sorry. I always have breakfast at 7. We usually enjoy tea and sandwich. My parents usually take me to school at 7:30, and the teachers always start the class at 8.
We usually get the lunch at 12. I and my best friend often share meals with each other. We always finish school at 2 p.m. and my parents always pick me and drive me home. Thank you for your attention. Ya, itu campur ya. Ada penggunaan adverb of frequency, ya, always, usually, dan often. Juga dihias dengan adverb of time dengan menggunakan jam, diawali oleh at, ya, diawali oleh at, ya. Dan ini PM ini berarti sesudah jam 12 siang, ya. Oke, PM. Oke. Nah, anak-anak pun juga boleh menggunakan verbs yang lain selain yang digunakan pada contoh yang Sir Eric sudah sampaikan tadi, ya. Dan tentunya kata benda yang mengikutinya akan menyesuaikan sesuai yang anak-anak inginkan, ya. Jamnya juga bebas, ya. Itu bisa. Sekarang sudah ada dua hiasan, ya. Hiasannya berupa adverb of frequency, always, usually, often, dan dihias lagi dengan adverb of time, yaitu jam, diawali oleh at, ya. Oke, Sir Eric ulang lagi ya. Sekarang satu paket, ya. Oh, wait. Nah, the teachers, ya. Ini Sir Eric gunakan supaya tidak terlalu kaku, ya. Contoh ini, ya. Bisa menggunakan the teachers juga, ya. Oke, supaya nggak kaku, ya. Oke. Nah, sekarang Sir Eric sampaikan secara penuh, ya, dari awal, dari perkenalan sampai thank you for your attention. Nah, kurang gitu. Ya. Hello, my name is Eri. I want to tell you about my habits. I always have breakfast at 7. We usually enjoy tea and sandwich. My parents usually take me to school at 7:30. And the teachers always start the class at 8. We usually get the lunch at 12. I and my best friend often share meals with each other. We always finish school at 2 p.m. And my parents always pick me and drive me home. Thank you for your attention. Ya, seperti ini, ya. Lalu kita masuk ke berikutnya, ya, level difficult. Oke, level difficult ini nanti ada adverb of frequency, always, usually, often, lalu diberi adverb of time berupa jam, ya, lalu dihias lagi dengan adverb of time hari, dan juga dengan every, ya. Jadi ini hiasannya tambah banyak, ya. Oke, sebelum Sir Eric lupa, Sir Eric tiba-tiba ingat ini, ya. Ini bisa juga untuk cara memberi intro, ya, memberi awalan, bisa mengatakan seperti ini. I'd like to tell you about, ya, my habits. Ya, bisa seperti itu. About-nya dikurung, ya, Nak, ya. Boleh digunakan, boleh tidak, ya. Sama, semuanya sama. Ya, tidak merubah arti, ya. Jadi anak-anak bisa pilih I'd like to tell you about my habits atau I want to tell you about my habits, sama, ya. Nah, kita lihat bagaimana cara penggunaannya, ya. Adverb of frequency, always, usually, dan often, ya. Lalu dihias lagi dengan adverb of time dengan menggunakan jam, lalu dihias lagi dengan menggunakan adverb of time, hari, days in a week, dan juga dihias dengan every, ya. Nah, ini bisa seperti ini. I always love sports. I play football every day
in the afternoon. I and my friends usually go to the football field at 3:45 p.m. We always attend the soccer games at 4 p.m. We often join a soccer club on Wednesday. We usually watch football match every Sunday at 7:30 p.m. Thank you for your attention. Nah, itu dia contoh penggunaan always, adverb of frequency tadi, always, usually, often, lalu ada jam juga, dan juga ada hari juga, dan juga ada every, ya setiap. Nah, itu contoh-contohnya lah, ya bagaimana menyampaikan habits, ya. Nah, sama juga nasihatnya ya, tipsnya sama, anak-anak boleh menggunakan verbs yang lain selain yang digunakan pada contoh yang Sir Erik sampaikan tadi, ya. Dan kata benda yang mengikutinya ya bisa menyesuaikan sesuai keinginan anak-anak, ya. Apa yang anak-anak ingin sampaikan nanti bisa menyesuaikan, ya. Oh, ini mungkin ada yang bertanya, Sir, ini kok warnanya lain? Nah, kalau kata kerja yang lain warnanya hijau, mengapa ini coklat? Ya, go di situ disebut sebagai kata kerja yang tidak membutuhkan objek, ya. Bisa disebut sebagai intransitive verb, ya. Jadi kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kalau anak-anak lihat sesudah go, ya bukan kata benda, ya. To itu bukan kata benda. To di situ adalah preposition, ya. Jadi ini Sir Erik kasih warna yang lain karena go di situ adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau tidak membutuhkan benda sesudahnya. Kalau yang lain-lain, ya, kalau yang lain-lain sama semua, ya. Hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah. Eat fruit, buy fruit, love fruit, ya. Pick banana, ya seperti itu. Ini juga have breakfast, enjoy tea, take me, start class, get lunch, share meals, finish school, pick me, drive me, ya. Selalu seperti itu, ada benda sesudah kata kerja. Tapi ini yang go tidak, ya, memang seperti itu. Dalam bahasa Indonesia juga sama, ya. Tadi Sir Erik bertemu dengan Bu Bekti, ya, dan Sir Erik menanyakan hal ini juga, apakah dalam bahasa Indonesia dikenal juga atau mengenal juga istilah kata kerja yang tidak membutuhkan objek dan kata kerja yang membutuhkan objek. Ya, ternyata ada, ya, dalam bahasa Indonesia juga sama, ya, transitive verb dan intransitive verb ada seperti itu. Ya, begitu. Anak-anak boleh memilih yang difficult. Kalau anak-anak mau, boleh, ya, menggunakan hiasan ada 3 macam tadi, ya. Ada adverb of frequency, bersamaan juga dihias juga dengan adverb of time, jam, lalu adverb of time, hari, dan juga every. Boleh, ya, ditambah panjang kata-katanya. Nah, anak-anak, Sir Erik ingin menyampaikan special features. Ya, anak-anak boleh menggunakan hal ini juga. Seperti yang Sir Erik sampaikan tadi, ya. Go, kata kerja go. Ya, pakai warna coklat aja, sama kayak tadi. Ya. Ya, kata kerja go, ya. Nah, kata kerja go di sini diikuti oleh verb ing, ya, verb yang ditambahkan ing di belakangnya, ya. Anak-anak bisa menggunakan itu. Kalau mungkin anak-anak yang level medium ke atas, medium dan difficult, kalau anak-anak mau menggunakan ini boleh sekali. Sir Erik kasih contoh 3, ya. I usually go swimming on Saturday at 9 in the morning. Aku biasanya pergi berenang di hari Sabtu jam 9 pagi. Ya, bisa memungkinkan seperti itu. We always go shopping on Sunday at 6 p.m. Kita selalu pergi berbelanja di hari Minggu jam 6 sore berarti, ya, p.m. Atau I and my friend often go fishing every Sunday. Ya, bisa seperti itu, ya. Nah,
Anak-anak bisa menggunakan variasi ini. Ya, ini adalah special features. Ya, di luar sana masih ada perdebatan antara siapakah go ini ya. Kata kerja go itu sebenarnya apa sih? Apakah dia membutuhkan objek atau tidak sebenarnya ya? Bisa membutuhkan objek atau tidak? Karena swimming, ya, shopping, dan fishing, ya, secara istilah tata bahasa disebut sebagai gerund. Ya, gerund itu adalah kata kerja yang bisa berfungsi sebagai kata benda. Caranya adalah ya tinggal menambahkan ing di belakangnya. Itu tentang gerund. Nah, go dalam hal ini kalau kita mau melihat secara mata melihat ya, go diikuti gerund. Go diikuti kata benda sebenarnya, karena kalau tadi seperti yang Sir Erik sebutkan, gerund adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda, tapi masih terjadi perdebatan di luar sana ya. Ya sebenarnya go itu bisa transitif atau tidak, pertanyaannya seperti itu. Tetapi kita nggak usah masalah, ya. Kita tidak perlu mempermasalahkan itu. Yang penting bisa dipakai benar, ya. Yang penting bisa dipakai benar dan bisa kita gunakan untuk menyampaikan ide, ya, menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, ya. Nah, anak-anak, ya, ini pesan dari Sir Erik juga. Anak-anak bisa bebas memilih modelnya, ya. Yang model easy boleh, yang model medium boleh, yang model difficult boleh, ya terserah. Ya, anak-anak bisa memilih model yang mana ya yang anak-anak ingin gunakan untuk menceritakan tentang kebiasaan ya. Pilih modelnya, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak ya. Jadi masing-masing anak akan mungkin bisa mempunyai penampilan yang berbeda-beda ya. Nah, seperti yang Sir Erik sampaikan tadi ya, anak-anak tidak perlu cepat-cepat ya bicaranya ya. Posisi sini, oke. Pastikan ya berbicara keras dan jelas ya. Berbicara keras dan jelas dan tidak perlu cepat. Ya, oke. Itu sering bisa sampaikan ya. Pastikan berbicara keras, jelas dan tidak perlu terlalu cepat. Ya, tidak perlu terlalu cepat. Ya, anak-anak. Oke. Nah, sama kalau anak-anak ingin mengirimkan video ke WhatsApp Sir Erik boleh. Ya, boleh. Nanti Sir Erik akan memberikan komentar dan apresiasi dengan menggunakan voice message, dengan menggunakan suara ya, yang mic kecil yang di WhatsApp itu. Nah, setelah mengirimkan video, Sir Erik mohon tetap menyimpan file video di dalam memori HP. Ya, tunggu sampai Sir Erik muncul di layar tugasmu. Ya, takutnya kalau Sir Erik belum muncul di layar tugasmu dan anak-anak sudah menghapus videonya, ya nanti Sir Erik nggak bisa download. Ya, jadi biarlah tetap ada di dalam handphone ya file video itu ya. Lalu sabarlah menunggu sampai Sir Erik muncul meninjau videomu, ya nak ya. Sabar menunggu. Ya, jadi setelah anak-anak mengirimkan, udah tinggal saja sampai nanti Sir Erik muncul. Ya, itu ibaratnya Sir Erik ini keliling dari satu meja ke meja yang lain ya, dari satu WhatsApp ke WhatsApp yang lain, muter ya sesuai dengan antrian. Pasti akan sampai di masing-masing layar tugas anak-anak. Ya, nah itu anak-anakku sekalian tentang habits, ya tentang habits. Sekiranya apa yang Sir Erik bisa bagikan ini, yang Sir Erik sudah bagikan ini bisa berkesan dan bisa berguna di karir pelajaran bahasa Inggrismu dan tentunya karir pekerjaanmu kelak yang seperti yang Sir Erik sampaikan tadi. Ada kemungkinan dalam suatu wawancara ya wawancara kerja anak-anak disuruh menyampaikan habit tentunya dalam bahasa Inggris. Nah, Sir Erik sudah kasih gambarannya, contoh-contohnya ya. Anak-anak bisa coba nanti. Oke, terima kasih anak-anak. Thank you so much. I hope you enjoy the class. I will see you soon. Ya.
Terima kasih sudah bersama dengan Sir Erik beberapa menit ini, sudah tahan bersama dengan Sir Erik. Anak-anak bisa mengulang-ulang ya, melihat video-video atau melihat video pelajaran ekstrakurikuler bahasa Inggris Sir Erik ini. Oke, Sir Erik pamit. Terima kasih anak-anak sekalian, para anggota isi MIS, dan juga terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah memberikan dukungan yang luar biasa kepada anak-anak atau belajar bahasa Inggris, luar biasa. Oke, terima kasih. Sir Erik pamit. Sekiranya semuanya sehat, baik keadaannya, dan diberkati Tuhan. See you around.